Manajemen strategi memainkan peran yang sangat penting, terlebih di lingkungan organisasi atau perusahaan yang bersifat dinamis atau tidak menentu. Hal ini dikarenakan manajemen strategi dapat menjadi sarana yang sistematis bagi manajer untuk mengukur dan menilai kekuatan sebuah organisasi atau perusahaan, menganalisis lingkungan, lalu kemudian mengidentifikasi peluang serta mengembangkan dan memanfaatkan keunggulan kompetitif. Esensi dari peran manajemen strategi apabila diimplementasikan dalam sebuah organisasi atau perusahaan, maka setiap bagian atau unit di dalam organisasi atau perusahaan dapat menjalankan tanggung jawab dan tugasnya dengan baik. Selanjutnya adalah pengertian dari manajemen strategi. Manajemen strategi adalah apa yang dilakukan manajer untuk mengembangkan strategi organisasi, di mana strategi organisasi itu sendiri adalah rencana mengenai bagaimana sebuah organisasi akan melakukan sesuatu yang harus dikerjakan dalam bisnis, bagaimana organisasi akan menang bersaing, dan bagaimana menarik serta memuaskan para pelanggan agar dapat mencapai tujuan. Istilah yang sering digunakan dalam manajemen strategi adalah model bisnis, yaitu bagaimana perusahaan akan menghasilkan uang. Model bisnis berfokus pada dua faktor. Yang pertama, apakah pelanggan menghargai apa yang disediakan perusahaan? Dan yang kedua adalah, apakah perusahaan dapat menghasilkan uang dengan melakukan hal tersebut? Ada beberapa hal yang menyebabkan manajemen strategi sangat diperlukan. Yang pertama, manajemen strategi dapat membedakan seberapa baik kinerja perusahaan. Yang kedua, manajer di semua jenis dan ukuran organisasi terus menghadapi situasi yang berubah. Dan yang terakhir adalah manajemen strategi merupakan hal yang penting karena organisasi bersifat kompleks dan beragam. Manajemen strategi akan membantu setiap bagian yang harus bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Bagaimana sih proses manajemen strategi berlangsung? Langkah pertama adalah mengidentifikasi misi, tujuan, dan strategi organisasi saat ini. Manajer harus mengidentifikasi apa yang harus dilakukan organisasi dalam menjalankan bisnis, seperti pelanggan, pasar, filosofi, perhatian pada citra publik, teknologi, dan perhatian pada karyawan. Langkah kedua adalah melakukan analisis eksternal. Dalam analisis eksternal, manajer harus memeriksa perekonomian, demografi, politik atau hukum, sosial budaya, teknologi, dan komponen global untuk melihat tren serta perubahan. Sedangkan langkah yang ketiga adalah melakukan analisis internal. Analisis internal adalah analisis yang memberikan informasi penting mengenai sumber daya seperti aset keuangan, fisik, manusia, dan tak berwujud, serta kapabilitas, yaitu keterampilan dan kapabilitas yang dalam melakukan aktivitas kerja yang diperlukan dalam bisnis. Setelah melakukan analisis internal, manajer harus mampu mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan dalam organisasi. Analisis eksternal dan internal gabungan disebut analisis SWOT, yaitu analisis atas kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi. Yang keempat adalah memformulasikan strategi. Manajer harus mempertimbangkan realitas lingkungan eksternal serta sumber daya dan kapabilitas yang dimilikinya untuk merancang strategi yang akan membantu organisasi mencapai tujuannya. Langkah yang kelima adalah mengimplementasikan strategi. Kinerja perusahaan akan buruk jika strategi tidak diimplementasikan dengan benar, walaupun sebuah organisasi telah merencanakan strateginya dengan sangat efektif. Sedangkan langkah yang terakhir adalah mengevaluasi hasil.
Perlu dilakukan evaluasi mengenai seberapa strategi tersebut efektif dalam membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Strategi korporat. Strategi korporat adalah strategi organisasi yang menspesifikasi bisnis apa yang akan digeluti atau yang ingin digeluti dan apa yang ingin dilakukan perusahaan dengan bisnis tersebut. Ini didasarkan pada misi dan tujuan organisasi serta peranan setiap unit bisnis dalam organisasi. Strategi korporat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah pertumbuhan. Strategi pertumbuhan adalah strategi korporasi yang digunakan ketika sebuah organisasi ingin mengembangkan jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan, baik dengan bisnis yang sudah ada maupun melalui bisnis baru. Yang kedua adalah stabilitas. Strategi stabilitas adalah strategi korporat di mana organisasi tetap melakukan apa yang sedang dilakukan saat ini. Dan yang ketiga adalah pembaruan. Strategi pembaruan adalah strategi perusahaan yang didesain untuk mengatasi menurunnya kinerja. Ada 2 jenis utama strategi pembaruan, yaitu strategi pengurangan biaya dan strategi pemutarbalikan. Strategi kompetitif. Ada 3 bentuk dalam keunggulan kompetitif. Yang pertama adalah kualitas sebagai keunggulan kompetitif. Jika sebuah perusahaan mampu meningkatkan kualitas dan keandalan produknya secara berkelanjutan, maka perusahaan itu mempunyai keunggulan kompetitif yang tidak dapat diambil. Bentuk kedua adalah pemikiran desain sebagai bentuk keunggulan kompetitif. Penggunaan pemikiran desain berarti berpikir dengan cara yang tidak biasa mengenai apa itu bisnis dan bagaimana bisnis dapat dilakukan. Dan bentuk yang ketiga adalah media sosial sebagai keunggulan kompetitif. Strategi media sosial yang sukses harus membantu orang di dalam dan di luar organisasi untuk saling terhubung dan mengurangi biaya-biaya atau meningkatkan kemungkinan pendapatan atau keduanya. Model 5 kekuatan. 5 kekuatan kompetitif tersebut menentukan peraturan persaingan, daya tarik, profitabilitas industri yang dinilai manajer dengan menggunakan 5 faktor. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Yang kedua, ancaman produk pengganti atau produk substitusi. Yang ketiga, daya tawar pembeli. Yang keempat, daya tawar pemasok. Dan yang terakhir adalah persaingan saat ini. Setelah manajer menilai kelima kekuatan tersebut dan melakukan analisis hasil voting, mereka siap memilih strategi kompetitif yang tepat. Yaitu yang pertama, strategi kepemimpinan biaya, yaitu berdasarkan biaya terendah. Yang kedua adalah strategi diferensiasi, yaitu perusahaan bersaing dengan menawarkan produk yang unik yang dinilai secara luas oleh pelanggan. Perbedaan produk bisa berasal dari kualitas yang sangat tinggi, layanan yang luar biasa, desain yang inovatif, serta citra merek yang positif. Yang terakhir adalah strategi fokus. Segmen dapat didasarkan pada berbagai produk, jenis pelanggan, saluran distribusi, atau lokasi geografi. Pembahasan terakhir adalah isu-isu manajemen strategi pada saat ini. Isu pertama adalah kebutuhan akan kepemimpinan strategis. Kepemimpinan strategis adalah kemampuan untuk mengantisipasi, membayangkan, mempertahankan, berpikir secara strategis, dan bekerja dengan pihak lain di dalam organisasi. Sedangkan isu yang kedua adalah kebutuhan akan fleksibilitas strategis. Fleksibilitas strategis adalah kemampuan untuk menyadari perubahan eksternal, utama untuk mengalokasikan sumber daya secara tepat
dan menyadari kapan keputusan strategis tidak berhasil. Pada saat ini, ada beberapa jenis-jenis strategi yang penting bagi lingkungan. Yang pertama adalah strategi e-bisnis. Manajer menggunakan strategi e-bisnis untuk mengembangkan keunggulan kompetitif yang tahan lama. Pemimpin biaya atau cost leader dapat menggunakan e-bisnis untuk menurunkan biaya dengan berbagai cara. Yang kedua adalah strategi layanan pelanggan. Perusahaan yang menekankan layanan pelanggan yang sempurna memerlukan strategi yang menghasilkan atmosfer tersebut dari atas ke bawah. Strategi semacam ini mengharuskan perusahaan untuk memberikan apa yang diinginkan pelanggan, berkomunikasi secara efektif dengannya, dan memberikan pelatihan layanan pelanggan kepada karyawan. Dan yang terakhir adalah strategi inovasi. Strategi inovasi tidak selalu berfokus pada produk yang radikal dan bersifat terobosan saja. Strateginya dapat mencakup penerapan teknologi yang ada untuk penggunaan baru.